96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zona Islami di sore hari ini di 7 Ramadan 1443 Hijrah insya Allah hadir kembali nanti sampai menjelang waktu berbuka. Dan pada hari ini syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti semuanya bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Di Zona Islami pada sore hari ini akan melanjutkan kajian hadis Arba'in Nawawiyah. Nanti hadis yang ke-8 nanti akan dijelaskan langsung oleh Kiai Muhammad Anang Muhsin. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita sampaikan selamat sore kepada para santri Pondok Al-Fatahiyah dan para pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam hidayah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan kajian kitab Arba'in Nawawi, kita sampai pada hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus samin, hadis yang ke-8. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, diceritakan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jadi sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, umirtu an uqatilan nas. Kata Nabi, aku diperintah untuk memerangi manusia hatta yashhadu, sampai mereka bersaksi alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wa anna muhammadar rasulullah, dan Nabi Muhammad, mereka bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus shalah, mereka melakukan sholat, menegakkan sholat, wa yu'tuz zakat, membayar zakat, fa idza fa'alu dzalik, maka apabila mereka sudah syahadat, sholat, zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam, maka asamu, mereka telah menjaga diri mereka, menjaga darah mereka, harta mereka dariku, artinya tidak boleh diganggu, illa bihaqqil islam, kecuali dengan haknya agama Islam, mungkin nanti dengan kisos dan lain sebagainya. Wa hisabuhum 'alallah, adapun hisab mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada hal yang perlu kita ingat, hadis ini tidak menunjukkan bahwa Islam itu suka perang, tidak. Kita harus benar-benar memahami ya kontekstual, jangan tekstual.
Memang banyak sekali hadis-hadis yang berhubungan dengan hadis ini. Maka kita kalau ingin memahaminya harus komplit. Sepintas hadis ini seakan-akan memberi perintah kepada Nabi. Hadis ini menunjukkan Allah memerintahkan Nabi untuk memerangi manusia sampai manusia itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, mengerjakan sholat, bayar zakat. Berarti kalau dia tidak mau syahadat, tidak mau sholat, tidak mau zakat, zahir dari hadis ini Rasul diperintahkan untuk memeranginya. Ini harus kita memahaminya harus benar. Itu kalau dipahami begitu nanti jadinya akan radikal ya. Jadi padahal Islam itu adalah agama yang rahmah, agama yang kasih sayang. Kita harus ingat bahwa hadis yang menjelaskan tentang Rasulullah dan para sahabat mengobarkan perang itu tidak dalam keadaan semua keadaan tidak. Tetapi manakala satu Islam atau Nabi dan para sahabat disakiti, diganggu. Ini awal mulanya. Nabi dan para sahabat diganggu. Ini yang pertama. Yang kedua, perintah perang itu perintah boleh untuk membela diri itu ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ya, itu poin penting yang harus dipahami. Jadi hadis ini jangan dipahami letterlek. Ya, jangan dipahami letterlek atau tekstual. Kalau dipahami tekstual seakan-akan Kanjeng Nabi itu diperintahkan membunuh atau memerangi siapapun yang tidak beriman. Tidak begitu. Jadi kita harus memahami asbabul wurud dari hadis semacam ini. Kita harus kembali kepada sejarah Islam. Matal kanal amru bil qital, kapan ada perintah untuk berperang dalam Islam? Kapan ada perintah untuk berperang dalam rangka membela diri? Jelas ini wa kana hadzal amru ba'dal hijrah. Ini terjadi setelah hijrahnya Kanjeng Nabi dari Mekah menuju Madinah. Jadi ketika Kanjeng Nabi sudah berada di kota Madinah. Itu yang pertama. Kenapa ketika Kanjeng Nabi di Mekah, padahal itu sahabat dan Kanjeng Nabi ditindas, dianiaya ketika menyebarkan Islam pertama kali di Mekah. Kenapa Kanjeng Nabi tidak berperang? Sebab tidak ada perintah untuk perang. Tidak ada perintah. Ketika Kanjeng Nabi dakwah di Mekah, awal-awal Islam itu di Mekah, penindasan kaum musyrikin itu tidak menyebabkan Nabi Muhammad angkat senjata, tidak. Sebab apa? Alasannya tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka li'annahu sallallahu alaihi wasallam maka sabaqdal bis'ah yablughu dakwah wa yungdiru min ghairi qital wa huwa sabirun ala syiddati adhiyatil arab bi Makkah. Jadi di awal-awal dakwah Islam ketika Kanjeng Nabi berada di Mekah itu luar biasa penindasan oleh kafir Quraisy. Ya. Sahabat Kanjeng Nabi disiksa itu ketika di Mekah. Tapi tidak boleh angkat senjata. Kenapa? Sebab belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya wa kana jama'atun min ashabihi, ketika sebagian besar sahabat Nabi diantaranya Abdurrahman bin Auf, Miqdad bin Aswad, kemudian Qudamah bin Mat'un, Sa'id bin Abi Waqqas, itu ketika bertemu dengan orang musyrik, mereka itu melihat
Orang yang masuk Islam itu dianiaya dengan penganiayaan yang besar ketika di Makkah. Lalu intinya para sahabat, pembesar sahabat itu minta izin kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kita lawan saja, kita perang, angkat senjata, kita lawan saja penindasan dari kafir Mekah, kafir Quraisy Mekah ini, kita lawan saja ya Rasul. Ini permintaan dari para sahabat. Tetapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Kafu aidiyakum anhum fa inni lam u'mar biqitalihim. Kata Nabi Muhammad, tahan tangan kalian, jangan melawan. Sebab fa inni lam umar biqitalihim. Kata Nabi, sebab aku belum diperintah oleh Allah untuk memerangi mereka. Makanya para sahabat meskipun ditindas, disiksa ketika mendakwahkan Islam di Mekah pertama kali, itu tidak ada istilah perang. Perang belum ada, ya, perang dalam Islam belum ada. Jadi sahabat Kanjeng Nabi dan para sahabat ketika dianiaya diam mawon, betah-betah. Lalu summa lamma hajaro ilal Madinah udzina lahu fil qital. Tapi ketika Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, nah inilah ya, ketika Kanjeng Nabi hijrah ke kota Madinah, udzina lahu fil qital, maka Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diizini oleh Allah Taala untuk berperang. Idzab tada'ahu al-kuffar, ketika Kanjeng Nabi dianiaya lebih dahulu oleh orang kafir. Maka yang bisa kita pahami dari dawuh ini apa? Yang bisa kita pahami, Islam itu tidak mengajarkan kekerasan, tidak sebenarnya. Ya, jadi Islam itu adalah agama kasih sayang. Islam itu agama rahmah, ya dah? Agama yang penuh kasih sayang. Islam itu. Nah, tetapi manakala Islam itu umat Islam dianiaya, orang kafir itu cari gara-gara dengan orang Islam, dalam hal ini dengan Nabi Muhammad dan para sahabat, maka setelah Kanjeng Nabi hijrah ke kota Madinah, Kanjeng Nabi diberi izin oleh Allah untuk melawan. Jadi bahasanya bukan untuk memerangi, tapi untuk melawan dalam rangka membela diri. Maka ada bahasa jangan cari musuh, tapi kalau musuh datang jangan lari, itu istilahnya. Jadi Kanjeng Nabi ketika hijrah di Madinah, Kanjeng Nabi ketika hijrah di Madinah, beliau membuat peradaban di Madinah itu. Asale kota Madinah kan sebelum datang Nabi namanya kota nopo? Yasrib, kota Yasrib. Lalu ketika Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, akhirnya dari Mekah menuju Yasrib, kota Yasrib itu menjadi kota Madinah namanya. Menjadi kota Madinah namanya dan menjadi kota yang mulia. Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Kanjeng Nabi dan para sahabat di kota Madinah itu membuat peradaban. Istilahnya kalau bahasa kita negara, daerah, ya, membuat negara, damai di situ, di Madinah itu damai. Nah, lalu ketika sudah Kanjeng Nabi berada di Madinah, membuat peradaban kota, ya, kota Madinah itu, kok kemudian tetap orang kafir Quraisy mengganggu Nabi, memusuhi Nabi dan para sahabat. Lalu di saat ini loh, Kanjeng Nabi diberi izin oleh Allah Ta'ala untuk membela diri. Untuk membela diri. Jadi bahasanya adalah untuk membela diri. Berperang itu bukan kok yang mendahului Kanjeng Nabi, bukan. Bukan yang mendahului sahabat, bukan. Tapi yang mendahului idzab tada'ahu al-kuffar. Jadi ketika Nabi dan para sahabat diganggu, baru itulah ya, baru Kanjeng Nabi itu melawan. Jadi melawannya ini dikarenakan apa? Membela diri. Makanya
perang-perang yang terjadi pada zaman Kanjeng Nabi dan para sahabat, ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq, gitu. Itu semuanya bukan Nabi dan sahabat yang memulai, tidak. Tetapi orang kafir dulu yang memulai. Orang kafir yang memulai menindas, menganiaya ya orang muslim. Makanya di saat seperti itu Allah Ta'ala menurunkan perintah kepada Nabi boleh untuk membela diri dengan perang. Terjadilah perang. Jadi harus dipahami begitu. Maka terkadang orang yang memahami hadis ini secara tekstual itu nanti akan menjadi radikal itu ya. Akan menjadi radikal. Karena apa yang dipahami? Berarti kalau ketemu dengan non muslim dibunuh lah, tidak benar begitu. Ya. Betapa banyak di Madinah itu orang non muslim ya. Orang non muslim bukan Islam tetapi tidak memusuhi Nabi. Nabi Muhammad hidup berdampingan dengan mereka, tidak membunuh meskipun mereka tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya kalau dipahami hadis ini, Rasulullah diperintahkan untuk memerangi siapapun yang tidak masuk Islam, tidak membaca 2 kalimat syahadat, tidak sholat, tidak puasa ya. Meskipun mereka tidak memerangi lebih dulu, itu tidak mungkin, tidak begitu maksudnya. Tapi maksudnya adalah ya, jadi ketika Nabi sudah berada di Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah, berada di Madinah, kemudian di saat itu Rasul membuat peradaban di Madinah. Kok orang kafir Quraisy tetap mengganggu, menganiaya di saat itu loh. Udzina lahu fil qital. Jadi Kanjeng Nabi diberi izin oleh Allah Ta'ala untuk membela diri. Ya, jadi membela diri. Maka pahamilah semua perang yang terjadi dalam Islam, yang ada dalam Islam itu banyak sekali. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq, perang Khaybar dan lain sebagainya. Itu semuanya bukanlah Nabi dan sahabat yang memulai, bukan, akan tetapi orang kafir Quraisy yang memulainya. Maka Allah memberikan izin kepada Nabi dan sahabat untuk membela diri. Andaikan Nabi dan para sahabat tidak dianiaya, tidak akan mungkin ada perang. Tidak akan mungkin ada perang, ya. Jadi ini harus kita pahami sehingga ini naponiku tidak bertentangan dengan pemahaman Islam itu adalah agama kasih sayang. Islam tidak cari gara-gara, tidak. Islam bukan ajaran yang radikal, bukan. Ya, Islam tidak pernah cari perkara. Kalau tidak ada dalam kisah Islam itu, tidak ada dalam kisah Islam menjajah, itu tidak ada. Jadi Islam Rasulullah dakwah, mau ya silahkan, tidak mau ya silahkan, yang penting jangan mengganggu. Makanya seperti ketika Kanjeng Nabi berada di Madinah, Kanjeng Nabi ketika mengajak kepada raja yang pada waktu itu masih beragama non muslim, itu kok orang langsung perang serbu, tidak. Tapi apa? Rasulullah mengirim surat. Rasulullah mengirim surat kepada mereka, kepada raja tersebut, yang intinya adalah mengajak supaya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian kalau raja misalkan tidak mau, bagaimana? Apakah Rasulullah kemudian memerangi? Tidak. Selama mereka tidak mengganggu, maka tidak diperangi. Nah, baru yang diperangi oleh Nabi Muhammad itu biasanya itu ketika utusan Kanjeng Nabi dibunuh misalnya. Utusan Nabi, Kanjeng Nabi kan utusan baik-baik kepada misalkan ada seorang raja, ya, untuk mengirim utusan untuk menyampaikan pesan atau surat Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau utusannya Kanjeng Nabi itu misalkan dibunuh atau telinganya dipotong, lah itu Rasulullah marah. Marahnya karena itu utusan mestinya tidak boleh disakiti, wong utusan, ya, tidak boleh. Maka kalau
raja tersebut tidak menganiaya atau tidak membunuh kepada utusan, maka Rasulullah tidak akan memeranginya meskipun dia tidak mau masuk Islam. Makanya ketika Rasulullah mengirim utusan kepada sebagian raja non-muslim, kemudian kalau raja tersebut tidak mengikuti ajakan Nabi, ya, maka akhirnya ada perjanjian. Ya, kalau berarti kan kalau dia tidak mengikuti ajakan Nabi, berarti kan beda pemahamannya. Kalau beda, supaya tidak terjadi pertikaian di kemudian hari, harus ada perjanjian. Maka dibuatlah perjanjian. Nah, kemudian misalkan perjanjian ini tujuannya melindungi kedua belah pihak, supaya orang non-muslim, orang kafir tidak mengganggu orang muslim, supaya orang muslim juga tidak mengganggu orang non-muslim. Nah, baru ketika perjanjian itu misalkan dilanggar oleh orang kafir Quraisy, baru terjadi perang. Diingatkan oleh Nabi, baru terjadi perang. Ya itu. Jadi makanya peperangan yang terjadi, perang yang terjadi pada zaman Kanjeng Nabi dan para sahabat itu, ya, itu semuanya intinya dilatar belakangi karena orang kafir Quraisy yang memulai lebih dulu. Orang kafir Quraisy yang memulai penindasan atau pengingkaran terhadap perjanjian dan lain sebagainya, menyakiti utusan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yang harus dipahami bahwa perang tersebut terjadi lantaran Kanjeng Nabi dan para sahabat sifatnya menjaga diri, bukan memulai lebih dulu, tidak, tapi menjaga diri. Ini yang harus kita pahami. Nah kalau itu semuanya terjadi, artinya Kanjeng Nabi dan para sahabat tidak diganggu, tidak dimusuhi oleh orang kafir Quraisy, tidak ada perang. Maka ada istilah kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu non muslim yang hidup rukun dengan kaum muslimin. Maka kata Nabi terus pundi, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad terhadap mengomentari kafir dhimmi, barang siapa yang menyakiti orang dhimmi, kafir dhimmi, maka sama halnya dengan menyakitiku, Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Orang kafir dhimmi itu orang non-muslim yang tidak mengganggu kaum muslimin. Orang non-muslim yang tidak mengganggu kaum muslimin itu namanya kafir dhimmi, hidup rukun dengan kaum muslimin. Maka dia tidak boleh kita sakiti. Sebagaimana kita tidak boleh menyakiti orang muslim, kita pun juga tidak boleh menyakiti orang seperti itu. Ngerti lho ya? Nah, yang boleh untuk kita perangi itu adalah kafir harbi, kafir yang memusuhi umat Islam. Dan ini dulu pernah terjadi, bukan hanya dengan Nabi Muhammad, tapi di Indonesia ini Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad ketika orang Islam di Indonesia ini diserang oleh penjajah, ya. Itu akhirnya Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad untuk perang. Maka siapapun penduduk Indonesia dalam radius masafatul qasri yang kurang dari 80 kilo wajib ikut mengangkat senjata perang. Maka terjadilah di antara perang 10 November. Nah, itu bukan Islam, bukan kita mendahului, tapi kita dijajah lebih dulu, baru kita mempertahankan. Ini yang harus kita pahami dari hadis ini. Walhasil dari hadis ini menunjukkan apa? Islam tetap adalah agama yang cinta damai. Islam bukan senang perang, tidak Islam itu. Tetapi perang-perang yang terjadi dalam Islam itu adalah satu karena didahului, orang kafir mendahului menyerang atau gawe perkara lebih dulu. Sifatnya Nabi dan para sahabat hanya membela diri. Ini yang harus kita pahami. Untuk pembahasan hadis Arbani Nawawiyah, hadis yang ke-8 akan dilanjutkan oleh Kiai Muhammad Anam Musin. Ya, kita teruskan pada hadis seterusnya, yaitu al-hadis utase, hadis yang ke-9.
An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu taala anhu qol, diceritakan dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, manahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin, beliau menceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, manahaitukum anhu, kata Nabi Muhammad, manahaitukum anhu, apa yang aku larang untuk kalian semua, maka fajtanibuh, maka jauhilah. Jadi apa yang dilarang oleh Kanjeng Nabi Muhammad harus kita jauhi. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan untuk kalian, kata Nabi, fa'tu minhu mastata'tum, lakukan semampumu. Kalau urusan larangan tinggalkan, tidak ada bahasa semampumu. Tapi kalau urusan perintah, lakukan semampumu, kata Nabi. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Umat-umat sebelum kalian itu celaka atau rusak disebabkan apa? Disebabkan kasratu masailihim, banyaknya pertanyaan mereka dan karena pengingkaran mereka kepada para nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis yang ke-9 ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, ya, Islam itu sangat memperhatikan perintah dan larangan. Jadi dua-duanya itu sangat diperhatikan di dalam hukum Islam. Jadi perintah harus dilakukan, larangan harus dijauhi. Karena itu akan menyebabkan kita selamat, ya. Jadi melakukan perintah, menjauhi larangan itu menjadikan kita selamat. Kemudian cuman redaksinya yang berbeda. Kalau urusan perintah, ya, kalau urusan perintah kita kewajiban melakukan semampu kita. Kalau perintah semampu kita. Tapi kalau larangan ini tidak ada bahasa semampumu. Kalau aku melarang kalian maka tinggalkan semampumu, tidak ada bahasa begitu. Tidak ada bahasa begitu. Tapi kalau yang ada, kalau aku melarang kalian melakukan sesuatu, tinggalkan. Mutlak kita harus meninggalkan larangan. Tanpa kompromi itu kalau sudah larangan, ya. Wa hadza mahmulun 'ala nahyi tahrim. Ini diarahkan kepada larangan yang haram. Ketika larangan haram misalkan apa? Khamr jauhi, mutlak itu. Innamal khamru wal maisiru wal angsabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibuh. Jadi seperti minuman keras, berjudi, mengundi nasib dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk perbuatan keji, perilaku setan, jauhilah. Kita menjauhi minuman khamr, kita menjauhi sebagian khamr, tidak boleh begitu. Misalkan ada khamr 1 gelas, kita jauhi setengah gelas, tidak boleh. Harus semuanya kita jauhi. Kita dilarang makan bangkai. Kalau sedikit tidak apa-apa, tidak boleh, tetap tinggalkan semuanya. Atau misalnya kita dilarang untuk berjudi, ya. Sebagian judi yang kita larang, sebagian tidak boleh.
Kalau sudah larangan, tinggalkan semua. Itu kalau larangan yang sifatnya nahyu tahrim, larangan yang dilalahnya haram. Sementara kalau larangan itu makruh, maka tidak apa-apa dilaksanakan. Fa amma nahyul karoha fayajuzu fi'luhu. Kemudian wa idza dawe Kanjeng Nabi Muhammad, kalau aku memerintahkan sesuatu lakukan semampumu. Jadi ma amartukum bihi faf'alu minhum mastata'tum. Sekarang sikap kita kepada perintah bagaimana? Kanjeng Nabi dawuh, kalau aku melarang kalian kalau aku memerintahkan kalian melakukan sesuatu, kata Nabi, lakukan semampumu. Ya, jadi ini makanya perintah itu lebih mudah daripada menjauhi larangan. Kenapa? Karena perintah itu istilahnya semampu kita. Kalau larangan tidak ada bahasa semampu kita, tidak. Contohnya apa? Contoh dalam perintah, idza wajada ma'an lil wudu wa la yakfihi fal adar wujub isti'malihi tsumma yatayammamu lil baqi. Contohnya begini, penerapan hadis ini, kalau aku memerintahkanmu melakukan sesuatu, lakukan semampumu. Contohnya ketika kita wudu, ya, wudu kan pakai air. Misalnya airnya tidak cukup untuk wudu, hanya cukup untuk sebagian wudu, maka kita gunakan air itu untuk sebagian, lalu sisanya kita tayamum. Itu penerapannya. Kemudian contoh yang kedua, idza wajada ba'dhas fil fitrah fa innahu yajibu ikhrajuhu. Misalkan kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah kan satu sok. Satu sok itu 2,7 on kalau Imam Nawawi. Misalkan kita hanya punya beras 1 kilo, bagaimana? Awake dhewe mung duwe beras turan 1 kilo, padahal perintah zakat 2 kilo 7 on, digenapkan 3 kilo. Bagaimana? Ya fa'tum minhu mastata'tum, lakukan semampumu. Kalau mampumu 1 kilo, keluarkan 1 kilo itu. Ini penerapan dari dawuh hadis ma amartukum bihi fa'tum minhu mastata'tum. Kemudian contoh lagi seperti sholat. Sholat itu kalau sholat fardu wajib berdiri, sholli qa'iman. Kalau tidak mampu berdiri bagaimana? Apakah tidak sholat? Oh, tidak, tetap sholat. Bagaimana? Duduk. Fa'ilam yastati faqaidan. Kalau tidak mampu berdiri, duduklah. Kalau tidak mampu duduk bagaimana? Tidak sholat, tetap sholat. Fa'ala jambin, turun miring. Kalau tidak mampu turun miring, famustalqian, melumah. Ya, prinsipnya la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Maka ini penerapan dari perintah Nabi ini. Kalau kita diperintahkan melakukan sesuatu, lakukan semampumu. Itu ya, lakukan semampumu. Makanya dalam melakukan perintah itu kita lebih leluasa. Artinya begini, lebih fleksibel. Ya, kalau kita seperti sholat, kita tidak mampu berdiri ya duduk. Kalau tidak mampu duduk, turun miring. Kalau tidak mampu turun miring, terlentang dan seterusnya. Demikian pula diwajibkan kita untuk zakat fitrah. Kalau kita tidak punya penuh, tidak punya 1 sok, cuma punya setengah sok, punya beras hanya lebih 1 kilo, ya keluarkan 1 kilo itu. Idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Nah, para umat-umat sebelum kalian, Bani Israel, ya, itu rusak, celaka disebabkan apa? Karena koken pitakon, koken protes terhadap nabi ini. Ya, itu loh, koken protes terhadap nabi ini. Maka kita jangan sampai koken protes kepada ajaran nabi kita. Nggih.
Karena rusaknya umat-umat sebelum kita itu dikarenakan kasratu masailihim waqtilafuhum ambiya ala ambiyaihim. Karena penentangan protesnya mereka kepada para nabinya. Nah, tetapi tidak semua pertanyaan itu jelek, enggak. Para ulama mengumpulkan masalah pertanyaan itu ada 3 bentuk. Ya, jadi pertanyaan itu ada 3 bentuk. Bertanya itu ada beberapa bentuk. Yang pertama, pertanyaan yang wajib. Pertanyaan wajib itu pertanyaan yang bagaimana? Yaitu soalul jahil an faraididdin. Ketika kita belum mengerti tentang tata cara ibadah, tentang urusan agama seperti wudhu, sholat, puasa dan lain sebagainya, maka wajib bagi kita untuk bertanya. Ini tidak masuk dalam hadis ini. Jadi kalau kita bertanya karena kita belum mengerti, bertanya tentang tata cara ibadah itu malah wajib. Ini tidak masuk dalam hadis innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailin, tidak masuk. Kenapa? Karena kita belum mengerti, bertanya kepada orang yang mengerti tentang masalah ibadah itu wajib. Nah, wa humila wa alaihi humila qaulu sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhu ala kulli muslimin wa muslimah. Dan kewajiban bertanya tentang masalah agama bagi orang yang belum mengerti itu berdasarkan dawuh Nabi, talabul ilmi fardhu, mencari ilmu itu wajib, ya. Ini kemudian dawuh Allah taala, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahlul ilmi jika kamu tidak mengetahui. Maka kalau bertanya itu tentang masalah agama, tata cara ibadah karena kita belum mengerti, maka bertanya itu bagus, tidak termasuk buruk. Lalu bertanya yang kedua, wal qismusani as-su'al anit tafaqquh fid din lalil amal wahdah mislul qadha wal fatwa. Pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan yang sifatnya tafakuh. Tafakuh niku lebih memperdalam dalam rangka fatwa. Kalau itu hukumnya fardul kifayah, bukan fardu ain, ya. Seperti dalam rangka untuk fatwa. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, al-qismus salis, yang ketiga yang masuk dalam hadis ini, apa itu? Ayyus ala ansai'in lam yujibhullah wala ala ghairihi. Jadi kita bertanya sesuatu sing ora wajib, tidak diwajibkan Allah, tidak disunahkan oleh Allah, bertanya masalah sing ora enek manfaate. Maka kalau bertanya masalah sing ora enek manfaate, yang tidak diwajibkan, tidak dianjurkan dalam agama, kok awake dhewe koken takon masalah itu, ini masuk dalam hadis ini, innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Oleh karenanya jangan bertanya sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sing ora penting, sing ora diperintahkan oleh agama. Ini masuk dalam hadis ini. Maka ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW turun kepada beliau ayat walillahi alan nas hijjul baiti man istata ilai sabila, wajib bagi manusia melakukan haji bagi yang mampu. Maka ada seorang lelaki bertanya, akulla amin ya Rasulullah, wajibnya itu setiap tahun apa enggak ya Rasul? Kanjeng Nabi diam saja. Panggah takon kedua ketiga, hampir saja Kanjeng Nabi menjawab, wah mau dikatakan wajib maka akan berat kita setiap tahun. Makanya Kanjeng Nabi diam itu dalam rangka awakmu aja kok takon itu, ya. Jangan kebanyakan tanya. Maka walhasil bertanya itu macam-macam. Kalau bertanya sesuatu yang penting, yang berhubungan dengan tata cara ibadah dan kita memang belum mengetahui, maka bertanya itu hukumnya wajib. Tapi kalau bertanya sesuatu sing ora enek manfaate, maka kita tidak usah bertanya, ya. Itu nanti akan mencelakakan diri kita. Walhasil bahwa satu, kita harus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala.
dan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad, juga kita wajib melakukan perintah Nabi semampu kita, dan ojo koken takon sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang barokah kepada kita. Amin, Allahumma amin. Amin, Allahumma amin. Yang terakhir sebagai closing statement sekaligus doa pun bagi Kiai Hanum Muhammad Mesin, semoga. Mari kita tutup acara ini, acara yang mulia ini dengan doa bersama-sama. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, keberkahan umur, keberkahan ilmu, keberkahan semuanya, dan Allah jadikan kita orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Allah memberikan ilmu yang barokah kepada kita, Allah menerima semua amal ibadah kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan kita dijadikan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala fit dunyal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a amalan sholihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah besok kita akan berjumpa lagi di Zona Islami, tentunya live dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.